Baradae marah di depan Ferdy Sambo gegara disuruh adegan versi suami istri. LPSK ungkap fakta. Jadi yang kami lihat kemarin itu masing-masing tersangka itu memiliki pendapat, terus memiliki versi kronologi menurut mereka, dan sehingga mereka ini saling menolak gitu. Ada peristiwa mereka menolak bahwa tidak seperti ini menurut saya posisinya di sini, posisinya di situ gitu ya. Nah, masing-masing punya pendirian seperti itu dan masing-masing saling menolak versinya. Kan tadi kan misalnya Richard mengatakan bukan hanya dia yang nembak tapi juga FS kan gitu. Sementara yang satunya lagi enggak, saya cuma menyuruh dia. Itu kan perbedaan yang cukup substantif ya. Ya silakan masing-masing pihak berbeda, itu kan hak mereka dalam rekonstruksi. Nanti di pengadilan juga mereka juga punya hak untuk membantah misalnya kan, membuat keterangan yang lain, tapi kan hakim akan memutuskan berdasarkan tuntutan yang dibuat oleh jaksa. Dari mana tuntutan oleh jaksa itu? Dari penyidikan polisi. Maka memperkuat penyidikan dan nanti penuntutan itu jadi poin yang paling penting, supaya dalam persidangan nanti seluruh konstruksi yang sudah disusun oleh penyidik itu memang diterima oleh hakim. Kalau ada ketidaksesuaian wajar, karena pasti kalau ada orang menyangkut kepada dirinya, itu pasti dia akan mengelak ya. Itu hak ingkar, hak mungkir itu dilindungi undang-undang. Masing-masing pihak dikasih kesempatan untuk melakukan pembelaan dirinya dengan keterangan, membuat rekonstruksi sendiri, dicatat sama penyidik. Ya saya kira proses tadi juga mendorong terang benderangnya peristiwa. Kalau masih ada perbedaan, ya nanti akan diuji di mekanisme pengadilan. Fakta baru soal Baradae sempat marah saat sedang jalani rekonstruksi bersama Ferdy Sambo dan ketiga tersangka lainnya. Baradae menolak setiap adegan yang tidak sesuai dengan yang dialaminya saat diminta untuk menembak Brigadir J. Kendati diawasi oleh Ferdy Sambo, Bribka RR, dan Kuat Maruf dari belakang, nyali Baradae nyatanya tak ciut. Artinya, Baradae yang kini menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang mau bekerja sama dengan penegak hukum tetap konsisten pada keterangan awalnya terkait kasus penembakan Brigadir J. Hal itu dikatakan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, Susi Laningtyas, dalam tayangan iNews TV. Menurut Susi, setiap tersangka punya pikiran dan ingatan masing-masing sehingga dia tidak bisa memaksakan. Bahkan saat awal jalani rekonstruksi, Baradae sempat marah karena adegan yang diperagakan tidak sesuai dengan yang dialaminya. Namun selanjutnya, kata Susi Laningtyas, kemarahan Baradae bisa diredakan pihaknya dan diberikan pemahaman. Sebenarnya Baradae sangat bersemangat sekali untuk mengungkap kejujuran dan fakta. Makanya kemarin dia mau hadir secara langsung menjalani rekonstruksi meski sempat marah. Saat ini emosinya stabil dan dia tetap pada keterangan sebelumnya, kata Susi. Di mana menurut Baradae ia hanya diperintah saja oleh Ferdy Sambo melakukan penembakan terhadap Brigadir J dan tidak tahu soal perencanaan pembunuhan yang dilakukan para tersangka lain. Dalam rekonstruksi, kata Susi, Baradae mencoba menerima jika para tersangka lain melakukan adegan yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau kejadian sesungguhnya. Tetapi ada hal-hal krusial yang memang menurut Baradae tidak seperti itu kejadiannya sehingga dia tetap pada kesaksian awal dan tidak mau mengubahnya. Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Andirian mengatakan terdapat dua pengakuan berbeda soal penembakan Brigadir Yosua, yakni menurut versi Baradae dan versi Ferdy Sambo. Perbedaan pengakuan Baradae dan Ferdy Sambo membuat reka adegan dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J akhirnya diperagakan dalam dua versi. Baradae harus menggunakan pemeran pengganti ketika menembak Brigadir J sesuai keterangan Ferdy Sambo dan juga sebaliknya. Dalam reka adegan itu, kata Andirian, ada pihak yang menolak, terutama dari pihak Ferdy Sambo. Perbedaan tersebut terkait keterangan posisi Baradae saat penembakan Brigadir J sehingga pengakuan Baradae dan Ferdy Sambo yang berbeda akan diuji di persidangan. Adegan Putri Chandrawati tidur, Brigadir J duduk di kamar, pengamat pun curiga. Sementara itu, pengamat kepolisian menyebut tak ada adegan pelecehan seperti yang dituduhkan Putri kepada Brigadir J saat rekonstruksi.
Selain itu, ada pengakuan Barada Eliezer bahwa Ferdi Sambo ikut menembak tetapi tidak tergambar dalam rekonstruksi. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, juga mengurai reaksinya usai melihat adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Menurut Suparji, rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak sesuai dengan ekspektasi publik karena tidak menggambarkan imajinasi publik dan tidak menggambarkan fakta yang mengemuka di publik. Lebih lanjut, Suparji pun menyebut bahwa rekonstruksi kasus Brigadir J hari ini justru akan menyisakan perbincangan baru sebab banyak hal-hal tak logis di dalamnya. Hal tak logis itu menyangkut dua hal penting, yakni soal adegan pelecehan yang tidak ada dalam rekonstruksi serta soal bagaimana perencanaan pembunuhan tersebut dibuat Ferdi Sambo dan tersangka lainnya. Akhirnya terungkap kata-kata Ferdi Sambo yang picu sang jenderal nekat tembak Brigadir J. Perasaan emosi Ferdi Sambo diungkapkannya kepada Brigadir J di TKP di rumah dinas Duren 3. Ferdi Sambo sebut Brigadir J tega hingga kurang ajar. Hal tersebut terungkap dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada Selasa 30 Agustus 2022. Brigadir J dalam kondisi sekarat ditembak oleh Ferdi Sambo lalu menembakkan peluru ke dinding guna untuk merekayasa kematian sang ajudan. Hasil rekonstruksi memperlihatkan adegan saat Irjen Ferdi Sambo menembak kepala Brigadir J ketika ajudannya itu sudah tertelungkup dan bersimbah darah. Hal ini terungkap berdasarkan video animasi yang dibuat Bareskrim Polri berdasarkan rekonstruksi yang digelar pada Selasa 30 Agustus 2022. Video itu juga dikonfirmasi Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Nurul Azizah pada Rabu 31 Agustus 2022. Video tersebut memperlihatkan kejadian penembakan sekitar pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Ferdi Sambo juga terlihat menembak kepala Brigadir J setelah Richard Eliezer atau Barada E melayangkan sejumlah tembakan. Posisi Brigadir J saat ditembak Sambo sudah terjatuh dan bersimbah darah di lantai samping dekat tangga gudang rumah dinas Ferdi Sambo. Setelahnya, Ferdi Sambo pun melayangkan sejumlah tembakan ke tembok dekat tangga dan lemari untuk merekayasa seolah-olah terjadi kejadian baku tembak antara Barada E dan Brigadir J. Selain itu, video memperlihatkan adegan saat Ferdi Sambo menyampaikan kata-kata kemarahan kepada Brigadir J sesaat sebelum penembakan. Setelah itu, Ferdi Sambo juga berteriak kepada Barada E yang ada di sebelahnya untuk menembak Brigadir J. Barada E pun melayangkan tembakan sebanyak 3 atau 4 kali ke Brigadir J. Semua kejadian itu terjadi di dalam rumah dinas Ferdi Sambo dekat meja makan. Kejadian penembakan juga disaksikan oleh Bribka RR dan Kuat Maruf. Sementara itu, tersangka Putri Chandrawati ada di dalam kamar di rumah dinas tersebut. Diketahui rekonstruksi kemarin digelar di dua rumah Ferdi Sambo, yaitu rumah dinas di Kompleks Polri Duren 3 dan rumah pribadi di Jalan Saguling Duren 3. Rekonstruksi itu memperagakan 78 adegan terkait kejadian di rumah Ferdi Sambo di Magelang, rumah pribadi di Jalan Saguling, dan rumah dinas di Kompleks Polri. Total ada 5 tersangka dalam kasus penembakan ini. Mereka yaitu Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Maruf, serta Putri Chandrawati. Kelima tersangka lainnya dikenakan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 JO, 338 JO, 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati.